Negara terbelit utang raksasa, Mahfud MD, skandal, aneh, proyek WOSH harus diselesaikan secara hukum. Rahasia adalah paling penting dalam kontrak-kontrak dengan Cina. Hutang pemerintah dianggap hutang rakyat dan sepertinya rakyat tidak boleh meminta pertanggungjawaban pemerintahnya lebih dulu untuk menyelesaikan kontrak sesuai dengan isi perjanjian dan semua yang dijaminkan. Tentu kita harus memaklumi sikap pemerintah Cina yang mengatur begitu ketat untuk kontrak-kontraknya itu tidak dapat disalahkan begitu saja. Karena selain ada asas kebebasan dalam berkontrak, Cina juga mempunyai kepentingan-kepentingan nasionalnya dan meletakkan kepentingan nasional itu di atas akad atau kontrak tersebut. Dan ini bisa dibenarkan dilakukan oleh setiap negara sesuai dengan aturan General Agreement on Tariffs and Trade dan juga berdasar WTO, World Trade Organization. Oleh sebab itu, jika kita kalah dalam pembuatan kontrak yang kemudian mencekik, tentu kita tidak dapat hanya menyalahkan Cina, melainkan bisa menganggap bahwa pihak kita tidak becus memegang kebebasan setara dalam berkontrak dan abai terhadap kepentingan nasional sendiri. Bahkan mungkin saja koruptif seperti yang didugakan sampai saat ini. Inilah perlunya penyelidikan atas kasus ini. Para pemirsa, para pemilik dan pecinta tanah air Indonesia, kasus ini harus diselesaikan bukan hanya secara politik, tetapi juga secara hukum. Tujuannya adalah agar kedepannya tidak terjadi lagi hal yang seperti ini. Agar tidak ada penggunaan kewenangan yang bergeser menjadi penyalahgunaan kewenangan atau détournement de pouvoir, atau bergeser menjadi penyalahgunaan kekuasaan atau abuse of power yang diwariskan dari periode pemerintahan ke periode pemerintahan berikutnya. Lembaga-lembaga negara dan pemerintahan harus berfungsi sesuai dengan mandat konstitusionalnya dan harus didasari oleh tanggung jawab. Sebenarnya siapa orang yang paling bertanggung jawab ketika ini menjadi belok, tanda petik? Tentu orang nomor satu Republik ini kan. Siapa? Pak Jokowi, waktu itu kan presiden 2014-2015. Operatornya Menteri Perhubungan. Oke. Nah, tapi di sini Menteri Perhubungan menolak karena apa yang disampaikan oleh presiden ditolak. Dalam hal ini kita soal konsesi, iya Jonan kan, soal konsesi, kemudian soal macam-macam lah, dan belum perlunya kereta ini di Jawa, kemudian bikin kereta ini ya di luar Jawa, karena kan waktu itu Nawacita kan kalau nggak salah. Nah, jadi karena Jonan menolak dan dia tidak datang juga di groundbreaking, Pak Presiden minta bantuan Bu Rini. Itu disampaikan ke saya ketika saya dipanggil. Dan kenapa saya bilang Presiden bertanggung jawab? Karena dia yang merubah dari Jepang ke Cina. Kita terus bernegosiasi, tetapi yang perlu dikomunikasikan kepada masyarakat, tidak usah khawatir bahwa WUS ini kan memberikan manfaat banyak, memberikan manfaat terutama nanti kan ada tim kan, dengan Palu. Kalau kami kan lebih kepada korporasi ya. Kita terus bernegosiasi, tetapi yang perlu dikomunikasikan kepada masyarakat, tidak usah khawatir bahwa WUS ini kan memberikan manfaat banyak, memberikan manfaat terutama sekali transportasi. Sehari itu sekarang kurang lebih 20-30 ribu penumpang yang kita layani, dan itu akan terus kita tingkatkan kualitas pelayanannya. Dan mengenai penyelesaian keuangan, menurut saya itu kan hanya opsi aja, tetapi yang paling penting kita sampaikan kepada masyarakat bahwa secara operasional KCIC itu sudah memberikan positif secara operasional, sehingga tidak khawatir dalam proses operasional, dan EBITDA-nya juga positif ya, KCIC itu. Tinggal masalah hutang pembangunan yang lalu. Yang ini tentu ada beberapa opsi, dan kita pastikan tentu ini opsi yang terbaik. Yang paling penting adalah kita melihat bahwa operasional daripada KCIC ini sekarang ini sangat bagus. Terus kita bernegosiasi, kami akan berangkat lagi juga untuk menegosiasikan mengenai term daripada pinjamannya. Ini menjadi point of negosiasi kita kan, berkaitan sama jangka waktu pinjaman, suku bunga, ya, kemudian juga ada beberapa mata uang yang juga akan kita diskusikan dengan. Dalam proyek itu,
saham Indonesia sebesar 60%, sedangkan saham Cina 40%. Tetapi pejabat strategisnya didominasi oleh pihak Cina, seperti preskomnya, direktur keuangannya, dan direktur tekniknya. Sekarang ini, Cina sudah mulai mendapat keuntungan dari pengadaan besi yang dikirim dari Provinsi Guangxi, Cina, ke Indonesia sebesar 5.550 metrik ton. Sedangkan Indonesia masih menanggung utang yang bunganya saja sangat besar. Ada juga catatan dari riset thepeoplesmap.net bahwa dari 39.000 lapangan kerja yang dibutuhkan, dijanjikan 24.000-nya untuk pekerja lokal dari Indonesia. Tapi dalam prakteknya mayoritas manajemen top level adalah ekspatriat Cina. Sedangkan yang dari Indonesia sebagian besar hanyalah buruh-buruh kecilnya. Kita juga belum tahu jelas isi kontrak Indonesia dan Cina dalam proyek WUS ini. Bahkan dalam sebuah wawancara di televisi, seorang anggota DPR mengatakan tidak tahu isi kontraknya. Tentu ini bisa dimaklumi karena sang anggota DPR masih baru dan tidak ikut ketika proyek itu dibuat beberapa tahun lalu. Saya cuma khawatir ini bagian dari yang sedang ramai di dunia itu debt trap-nya Cina gitu ya. Jebakan apa ini? Debt trap, jebakan utang. Gitu kan banyak negara-negara di Afrika di mana sudah sedang kena nih sekarang. Dia sama, jadi dia nggak bisa bayarnya dan sebagainya. Nah nanti lalu diambil apa? Misalnya yang gampang sering saya sampaikan tuh pelabuhan di Sri Lanka. Itu kan lalu diambil Cina, taruh di situ kapal militernya. Nah kita mau kemana? Kita harus hitung geopolitiknya loh. Untuk pada waktu nanti bernegosiasi lagi. Maksudnya jangan-jangan dia mau di mana? Ada dia mau bikin bagian dari Indonesia. Iya. Oh, bisa sampai seperti itu ya? Ya bisa kan, ini itu namanya geopolitik. Kan kita tahu dia punya jalur sutra itu yang mau dikembangkan. Ya ini pasti kan masuk. Kan kita susah masuk karena masih kita negosiasi di internasional juga kuat. Nah kalau itu nanti itu bagaimana? Ini bukan saya bukan ahli geopolitik, tapi berpikir ketika kita duduk di meja perundingan. Itu udah benar Mas, kalau enggak nanti Lemhanas suruh tutup aja. Iya kan? Ya, kan harus dianalisa semua. Iya, semuanya gitu loh. Dan itu banyak bukti kok sudah pernah kejadian. Iya. Gitu. Dan debt trap ini sudah terlihat di korbannya di beberapa negara. Iya, di beberapa negara. Yang paling dekat kita Sri Lanka. Apa yang hilang dari mereka? Di Sri Lanka pelabuhannya karena nggak bisa bayar diambil. Ya dia taruh terminal kapal perangnya di situ. Ya, jadi ada beberapa hal yang waktu itu kita rencanakan ya, Mbak. Jadi ini yang kita namakan restrukturisasi. Jadi kalau saya boleh jelaskan ya, kalau kita dari segi keuangan, dari segi perusahaan itu kan ada beberapa tipe keuntungan atau kerugian. Yang pertama, kalau kita lihat keuntungan operasional. Jadi apakah pendapatan yang kita terima itu cukup nggak untuk menutupi biaya-biaya operasional kayak gaji, bayar listrik gitu ya, bayar sewa, yang lain-lain. Nah, proyek WUS ini, Mbak, dalam 2 tahun itu sudah mencapai keuntungan operasional. Tahun ini tahun lalu sekitar 400 miliar, tahun ini angkanya kira-kira 700 miliar. Jika tidak membayar bunga dan juga tidak perlu membayar bunga. Nah, jadi 700 miliar. Jadi kalau dia untuk membiayai operasionalnya, WUS ini sudah self-sustain. Dia bisa tanpa harus lagi pemegang saham injek duit. Nah, kalau kita lihat penelitiannya di Tiongkok, ini ada penelitian dari Bank Dunia tahun 2016, untuk kereta-kereta seperti WUS 350 km per jam kecepatannya, di Tiongkok itu butuh 10 tahun untuk dia mencapai keuntungan operasional. Kita bisa mencapai dalam waktu 2 tahun. 1 tahun, tahun pertama udah keuntungan operasional udah positif. Tahun kedua kita juga bisa generate lebih besar gitu ya. Jadi ketika kita melihat ini dan pihak Tiongkok, pihak CDB melihat ini, dia bilang, loh ini lebih bagus dari apa yang ada di negara kita. Jadi waktu kita ngomong, ini kita harus restru ya. Karena tadi, begitu kita minta untuk bayar hutang, bayar bunga dulu deh, belum cicilan. Jadi kan urutannya Mbak biasanya tadi keuntungan operasional nanti dipakai untuk bayar bunga, terus nanti untuk bayar cicilan gitu. Untuk bayar bunga aja memang sudah nggak cukup. Bayar bunga tadi mungkin tahun ini sekitar 2 triliun ya.
Terus nanti juga cicilan, tapi cicilan mungkin nanti baru dibayar sekitar 2030 atau 2029, saya agak lupa angkanya ya. Ada yang namanya grace period. Nah, jadi kalau kita ngelihat dari perspektif keuangan seperti ini, loh ini operasionalnya udah bagus, tinggal berarti struktur keuangannya kita perlu perbaiki. Jadi bilang B2B itu hanya omong-omong aja, nggak pernah B2B. Nah, dan kita harus tahu selalu, Cina selalu begitu, G2B. Karena dia memang mau ingin menjebak. Di negara manapun dia selalu menjebak. Untuk mengambil, nah, jebakan inilah berhasil sekarang menjebak pemerintah menjamin. Dan ingat, Bung Iman dulu, Mak Iman, pada saat itu, bersamaan dengan kereta ini langsung Menteri Budi Karya, saatnya kita nyebutin nama lah supaya publik paham. Budi Karya langsung ingin melelang bandara-bandara termasuk Cengkareng. Jadi saya membaca indikasi bahwa ini memang sudah yang diincar. Jadi kalau Pak Mahfud menyatakan mengincar Natuna, saya bilang bukan, bandara yang diincar. Sebentar, apa kaitannya melelang bandara dengan kasus Wuxi? Nah, saya mengkaitkan dengan gaya Cina di negara manapun. Oke. Nah, oke. Saya sekarang masuk indikasi korupsinya. Saya ini bekas pilpres. Melelang bandara maksudnya apa? Tadi belum selesai itu, Bung Said. Melelang bandara tujuannya apa? Bahwa nanti kalau nggak bisa membayar, maka itu bisa diambil. Kaitan ke Wuxi itu? Terus bisa. Jadi digadaikan bandaranya? Bisa. Bisa. Dan itu dilakukan negara lain. Cina selalu melakukan itu. Tetapi masalahnya, apakah DPR menyimpan dokumen kontrak tersebut? Apakah dokumen kontrak tersebut bisa diakses oleh publik secara utuh? Pertanyaan ini penting. Karena kabarnya, sesuai dengan kebijakan RRC, banyak hal yang harus dirahasiakan dalam kontrak bisnisnya dengan negara-negara lain, sehingga sulit untuk diketahui isinya yang detail. Mari kita tanya, bisakah kita membaca kontrak itu sekarang? Sebuah lembaga bernama Deutsche Welle mempublikasikan hasil studinya pada 31 Maret 2021 dengan tajuk China's Secret Loans to Developing Nations Pose Problems Study Finds. Deutsche Welle meneliti 142 perjanjian Bank Cina dengan 24 negara-negara berkembang yang ternyata memuat hal-hal sebagai berikut nih. 1. Klausul paling utama adalah kerahasiaan isi kontrak. Yang kedua, pemberi pinjaman, dalam hal ini bank-bank Cina, mempengaruhi kebijakan ekonomi dan luar negeri negara-negara penerima pinjaman. 3. Dari 90% kontrak yang diteliti, ternyata berisi ketentuan bahwa Cina dapat mengakhiri kontrak dan menuntut pengembalian jika terjadi perubahan kebijakan atau perubahan hukum yang signifikan di negara-negara peminjam. Ada juga ketentuan tentang keharusan memberi prioritas kepada Bank Cina atas kreditur lainnya. Misalnya jika terjadi pilot atau restrukturisasi. Dan yang kelima, jika terjadi pemutusan hubungan diplomatik, maka negara peminjam atau debitur dianggap wan prestasi. Yang keenam, dari dokumen kontrak yang diteliti itu ada sebanyak 30% yang memuat ketentuan bahwa negara peminjam atau debitur wajib menyetor agunan di tempat khusus yang dipegang oleh pemerintah Cina. Jika terjadi kebangkrutan, maka pihak Cina bisa menyita aset yang diagunkan itu. Polemik proyek kereta cepat Indonesia-China KCIC, atau WOS kembali mencuat setelah mantan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, Menko Polhukam, Mahfud MD menyoroti sisi gelap hubungan kontraktual antara Indonesia dan China. Ex-Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu mempertanyakan transparansi kontrak yang mengikat kedua negara, terutama di tengah beban utang jumbo yang mencapai 116 triliun rupiah. Dalam video terbaru di kanal YouTube Mahfud MD Official, pada Jumat, tanggal 24 Oktober tahun 2025 malam, Mahfud menyampaikan keheranannya karena hingga kini publik, bahkan DPR tidak mengetahui isi kontrak proyek prestisius tersebut.
Kita belum tahu jelas isi kontrak Indonesia dan China dalam proyek ini, bahkan dalam sebuah wawancara, seorang anggota DPR mengatakan tidak tahu isi kontraknya, ujar Mahfud. Bisa dimaklumi kalau masih baru, belum terlibat tapi jadi pertanyaan apakah DPR menyimpan dokumen kontrak itu. Apakah dokumen kontrak tersebut bisa diakses oleh publik secara utuh? Imbuhnya, klausul rahasia di balik utang negara. Mahfud kemudian mengutip studi Deutsche Welle berjudul, China's Secret Loans to Developing Nations, yang dipublikasikan pada tanggal 31 Maret tahun 2021. Studi itu meneliti 142 perjanjian pinjaman antara bank-bank China dan 24 negara berkembang, yang sebagian besar memuat klausul rahasia. Pemberi pinjaman dalam hal ini bank-bank China mempengaruhi kebijakan ekonomi luar negeri negara-negara penerima pinjaman, katanya. Dari 90% kontrak yang diteliti, ternyata berisi ketentuan bahwa China dapat mengakhiri kontrak dan menuntut pengembalian jika terjadi perubahan kebijakan atau perubahan hukum yang signifikan di negara-negara peminjam, jelasnya. Mahfud juga menyoroti klausul lain yang memberi prioritas pembayaran kepada Bank China bila negara peminjam mengalami kebangkrutan atau restrukturisasi utang. Risiko diplomatik dan ancaman penyitaan aset. Lebih jauh, Mahfud mengingatkan bahwa risiko wan prestasi bisa muncul bila hubungan diplomatik kedua negara memburuk. Jika terjadi pemutusan hubungan diplomatik, maka negara peminjam atau debitur dianggap wan prestasi, ucap Mahfud. Dari dokumen kontrak yang diteliti itu, ada sebanyak 30% yang memuat ketentuan bahwa negara peminjam atau debitur wajib menyetor agunan di tempat khusus yang dipegang oleh China, paparnya. Ia mencontohkan kasus pelabuhan Hambantota di Sri Lanka yang akhirnya disita oleh China karena gagal bayar proyek pinjaman serupa. Utang pemerintah utang rakyat. Dalam bagian lain, pria asal Madura itu mengingatkan bahwa tanggungan utang negara bukan semata urusan pemerintah, tetapi berdampak langsung pada rakyat. Rakyat seperti tidak boleh meminta pertanggungjawaban pemerintahnya lebih dulu untuk menyelesaikan kontrak sesuai dengan isi perjanjian dan semua yang dijaminkan, terangnya. Meski mengakui bahwa China berhak melindungi kepentingannya, Mahfud menilai Indonesia bisa dianggap lalai bila kontrak yang diteken tidak setara atau justru merugikan negara. Bisa jadi pihak kita tidak becus memegang kebebasan setara dalam berkontrak dan abai terhadap kepentingan nasional sendiri, bahkan mungkin saja koruptif seperti yang diduga selama ini. Inilah perlunya penyelidikan atas kasus ini, tegasnya. Ia menilai klausul kontrak yang menguntungkan China memang legal menurut General Agreement on Tariff and Trade (GATT) dan World Trade Organization (WTO), tetapi tanggung jawab utama tetap ada pada negosiator Indonesia. WOS harus diselesaikan secara hukum. Mahfud mendesak pemerintah agar tidak hanya menyelesaikan persoalan WOS secara politik, melainkan juga melalui jalur hukum. Kasus ini harus diselesaikan bukan hanya secara politik tetapi juga secara hukum. Tujuannya agar ke depan tidak terjadi lagi penyalahgunaan kewenangan dan kekuasaan yang diwariskan dari periode pemerintahan ke pemerintahan berikutnya, pungkas dia.